Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kisap, dimanapun berada, Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini, kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari wanita itu datang sebagai tamu Allah Masjidil Haram. Siang itu dipenuhi jamaah umroh dari berbagai negara. Lautan manusia berpakaian putih bergerak perlahan mengelilingi Ka'bah, melafalkan doa dengan suara lirih dan air mata yang jatuh tanpa disadari. Suasana terasa khusyuk, sakral, dan menenangkan, seolah seluruh dunia berhenti sejenak hanya untuk menyaksikan hamba-hamba Allah bersujud memohon ampunan. Setiap wajah membawa cerita, setiap langkah menyimpan harapan, dan setiap doa naik ke langit tanpa sekat. Di antara ribuan jamaah tersebut, seorang wanita asal Indonesia berdiri terpaku menghadap Ka'bah. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan kedua tangannya gemetar menahan emosi yang tak mampu ia jelaskan. Ia bukan datang dengan perasaan damai seperti jamaah lain, melainkan membawa kegelisahan yang sejak awal perjalanan tak mau pergi. Setiap hembusan napas terasa berat, seolah ada beban lama yang ikut menapak di lantai Masjidil Haram bersamanya. Wanita itu datang sebagai tamu Allah, berharap perjalanan umroh ini menjadi titik balik hidupnya. Ia ingin pulang dengan hati yang bersih, dosa yang terhapus, dan masa lalu yang tak lagi menghantuinya. Namun, tanpa ia sadari, tanah suci bukan hanya tempat untuk meminta ampun, melainkan juga tempat di mana kejujuran pada diri sendiri tak bisa lagi dihindari. Semua topeng runtuh, semua kesombongan luruh, dan nurani dipaksa berbicara. Ia membawa lebih dari sekadar koper dan perlengkapan ibadah. Ia membawa masa lalu, kebiasaan, dan dosa yang selama ini ia anggap ringan. Kata-kata yang pernah ia ucapkan, luka yang pernah ia tinggalkan, serta perasaan orang lain yang tak pernah ia pikirkan, kini seakan mengikuti setiap langkahnya. Dan di tempat paling suci inilah, untuk pertama kalinya, hatinya bertanya dengan jujur, apakah ia benar-benar siap menghadap Allah apa adanya? Masjidil Haram tetap hening, doa-doa terus mengalir. Namun bagi wanita itu, perjalanan umroh ini baru saja dimulai. Ia belum tahu bahwa ketenangan yang ia cari akan berubah menjadi peringatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kesuksesan yang dibangun oleh lidah di tanah air, wanita itu dikenal sebagai pemilik online shop yang sukses. Usahanya berkembang pesat, pesanan datang tanpa henti, dan namanya cukup dikenal di media sosial. Hampir setiap hari ia melakukan siaran langsung untuk menjajakan dagangannya. Banyak yang mengagumi keberaniannya berbicara belak-belakan, tegas, dan tanpa basa-basi. Baginya, sikap seperti itu adalah kunci kesuksesan di dunia bisnis yang keras. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sisi gelap yang jarang disadari. Lidahnya terbiasa melontarkan kata-kata kasar. Pembeli yang bertanya terlalu banyak dianggap bodoh, komentar kritis dibalas dengan sindiran tajam, dan pesaing dijadikan bahan ejekan. Semua itu dilakukan di depan publik, disaksikan ratusan bahkan ribuan orang tanpa rasa bersalah sedikit pun. Lama-kelamaan, kata-kata menyakitkan itu menjadi kebiasaan. Ia merasa lidahnya adalah senjata untuk menundukkan orang lain. Setiap hinaan dianggap hiburan, setiap makian dianggap kejujuran. Tidak pernah terlintas di benaknya bahwa ucapan adalah amanah, dan setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban, baik yang diucapkan langsung maupun lewat layar. Lingkungan sekitar pun mulai terbiasa dengan sikapnya. Ada yang menertawakan, ada yang membenarkan, dan ada pula yang memilih diam meski terluka. Dunia online membuat segalanya terasa jauh dan tak nyata. Ia merasa aman karena tidak melihat langsung air mata
orang-orang yang tersakiti oleh lidahnya sendiri. Kesuksesan yang ia banggakan perlahan membentuk keyakinan keliru dalam dirinya. Ia merasa uang adalah bukti kebenaran, popularitas adalah pembenaran, dan kelancaran usaha adalah tanda bahwa Allah meridainya. Ia lupa bahwa rezeki bisa menjadi ujian, dan kesuksesan tanpa akhlak hanyalah jalan menuju penyesalan yang ditunda. Tanpa ia sadari, lidah yang terus dibiarkan liar itu sedang mengumpulkan catatan panjang, dan catatan itulah yang kelak akan menyusulnya, bahkan hingga ke tanah suci. Dosa yang dianggap sepele bagi wanita itu, kata-kata hanyalah suara yang lewat di udara. Ia tidak pernah menganggap ucapannya sebagai dosa besar. Menurutnya, dosa yang pantas ditakuti hanyalah mencuri, menipu uang, atau melakukan perbuatan tercela secara fisik. Sementara, menyakiti orang lain lewat ucapan dianggap hal biasa, apalagi jika dibungkus dengan alasan bercanda atau bisnis. Ia lupa bahwa luka di hati seringkali lebih dalam daripada luka di tubuh. Hari demi hari, lidahnya semakin bebas. Ia terbiasa memotong pembicaraan, meninggikan suara, dan melontarkan kalimat yang menusuk tanpa berpikir panjang. Setiap komentar pedas selalu diakhiri dengan pembenaran dalam hatinya. Semua ini demi kelancaran usaha. Ia merasa tak perlu meminta maaf, karena baginya, orang yang tersinggung hanyalah orang yang terlalu lemah. Di balik layar ponsel, ia merasa terlindungi, tidak melihat wajah orang yang kecewa, tidak mendengar suara orang yang terluka, membuatnya semakin yakin bahwa apa yang ia lakukan tidak berdampak apa-apa. Dunia digital menciptakan jarak palsu antara dirinya dan akibat dari setiap ucapan yang keluar dari mulutnya. Keyakinan keliru itu semakin menguat ketika bisnisnya terus berjalan lancar. Tidak ada hambatan berarti, tidak ada kerugian besar, dan tidak ada peringatan yang ia sadari. Ia menafsirkan kelancaran tersebut sebagai tanda bahwa Allah merestui jalannya. Padahal, ia lupa bahwa rezeki yang mengalir deras belum tentu berarti ridha, melainkan bisa jadi bentuk ujian yang paling halus. Dengan penuh percaya diri, ia pun memutuskan berangkat umroh. Dalam benaknya, tanah suci adalah tempat untuk membersihkan diri tanpa perlu menoleh terlalu jauh ke belakang. Ia yakin doa-doa di depan Ka'bah akan menghapus semuanya. Ia tidak tahu bahwa Allah tidak hanya menerima doa, tetapi juga membuka kesadaran tentang dosa yang selama ini diabaikan. Dan di titik inilah, perjalanan batinnya mulai berubah arah. Dosa-dosa yang dianggap kecil perlahan menunggu waktunya untuk diperlihatkan, bukan dengan suara keras, melainkan dengan cara yang jauh lebih menggetarkan. Teguran di hadapan Ka'bah Masjidil Haram terasa berbeda bagi wanita itu. Di tengah lautan jamaah yang khusyuk berdoa, hatinya justru diliputi kegelisahan yang semakin kuat. Setiap langkah tawaf terasa berat, seolah kakinya menapak di atas beban yang tak terlihat. Wajah Ka'bah yang seharusnya menghadirkan ketenangan malah membuat dadanya sesak, dan napasnya terengah tanpa sebab yang jelas. Ketika ia mengangkat tangan untuk berdoa, sesuatu yang aneh mulai ia rasakan. Lidahnya terasa berat, kaku, dan panas. Ia mencoba melafalkan doa seperti jamaah lain, namun kata-kata tidak keluar dengan lancar. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri, seolah bukan berasal dari dirinya. Rasa panik perlahan menyusup, membuat tubuhnya gemetar. Rasa sakit di lidahnya semakin menjadi. Setiap usaha untuk berbicara justru menimbulkan nyeri yang membuat air matanya jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Ia menoleh ke sekeliling, melihat jamaah lain larut dalam doa, sementara dirinya dilanda ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di tempat paling suci ini, ia merasa benar-benar sendirian. Dalam keadaan lemah itu, ingatannya berputar cepat. Satu persatu ucapan kasarnya terlintas di benak. Kata-kata yang dulu ia lontarkan dengan mudah kini
terasa menghantam balik hatinya. Ia mulai menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan peringatan. Lidah yang selama ini dibiarkan melukai, kini merasakan akibatnya. Tangisnya berubah menjadi isak penyesalan. Di hadapan Ka'bah, ia memohon ampun dengan suara terputus-putus. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut pada dosa yang selama ini dianggap kecil. Tidak ada lagi pembenaran, tidak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Adil. Masjidil Haram tetap dipenuhi doa dan zikir. Namun bagi wanita itu, momen ini menjadi titik balik yang menggetarkan. Di tempat di mana jutaan orang mencari ampunan, ia menerima teguran yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Penyesalan yang datang setelah teguran sejak kejadian di Masjidil Haram itu, wanita tersebut tidak lagi sama. Hari-hari umrohnya dilalui dengan tubuh yang lemah dan hati yang dipenuhi ketakutan. Rasa nyeri di lidahnya belum sepenuhnya hilang, namun yang lebih menyakitkan adalah bayangan masa lalu yang terus muncul setiap kali ia terdiam. Ia mulai menyadari bahwa penyesalan selalu datang setelah dosa, bukan sebelum. Setiap malam di Tanah Suci, ia menangis lebih lama dari sebelumnya. Doanya tidak lagi dipenuhi permintaan duniawi, melainkan permohonan agar Allah mengampuni setiap ucapan yang pernah menyakiti orang lain. Ia mengingat wajah-wajah pembeli yang pernah ia hina, komentar yang pernah ia ejek, dan kata-kata tajam yang keluar begitu saja tanpa pertimbangan. Sekembalinya ke Indonesia, perubahan itu semakin terasa. Wanita yang dulu lantang dan penuh percaya diri, kini menjadi pendiam. Aktivitas live streaming berhenti, ponselnya lebih sering tergeletak tanpa sentuhan. Ia bukan kehilangan kemampuan berbicara, melainkan kehilangan keberanian untuk kembali menggunakan lidahnya tanpa kendali. Bisnis online shop yang dulu ramai perlahan sepi. Pesanan berkurang, interaksi nyaris tak ada. Namun kali ini, kesepian itu tidak ia lawan dengan amarah atau kata-kata kasar. Ia menerimanya sebagai bagian dari teguran yang harus ia jalani. Dalam hatinya, ia mulai memahami bahwa kehilangan sementara lebih ringan daripada azab yang lebih berat. Penyesalan itu mengajarkannya satu hal penting. Kesuksesan yang tidak dibarengi akhlak hanyalah ilusi. Uang, popularitas, dan pujian tidak mampu melindungi seseorang dari konsekuensi dosa. Semua itu bisa hilang. Namun catatan amal baik dan buruk tetap melekat hingga akhir hayat. Hari-hari berikutnya, ia jalani dengan lebih banyak diam dan introspeksi. Bukan karena putus asa, melainkan karena ia mulai belajar menata kembali dirinya. Namun, satu hal yang ia pahami dengan pahit, tidak semua pelajaran hidup datang dengan lembut. Sebagian hadir sebagai teguran yang menyakitkan agar manusia benar-benar terbangun. Pelajaran bagi yang masih merasa aman kisah wanita pemilik online shop itu perlahan menyebar meski tanpa ia niatkan. Bukan sebagai cerita sensasional, melainkan sebagai pengingat yang sunyi. Banyak orang tak mengetahui detailnya, namun perubahan sikapnya menjadi bukti bahwa sesuatu yang besar pernah terjadi. Ia tidak lagi tampil lantang, tidak lagi gemar menyerang, dan tidak lagi menggunakan lidahnya sebagai senjata. Semua itu berhenti setelah satu teguran di Tanah Suci. Apa yang dialami wanita tersebut sesungguhnya bukan kisah tentang azab semata, melainkan tentang peringatan. Allah tidak selalu menegur hambanya dengan kehilangan harta, kecelakaan, atau penyakit berat. Kadang, teguran datang tepat pada sumber dosa itu sendiri. Dan dalam kasus ini, lidah yang dahulu begitu bebas akhirnya menjadi sarana kesadaran. Banyak orang merasa aman karena dosa dilakukan lewat layar. Kata-kata kasar dianggap sekadar konten, hinaan dibungkus candaan, dan amarah dipamerkan demi perhatian. Padahal,
Allah tidak melihat apakah dosa dilakukan langsung atau lewat dunia digital. Semua tetap tercatat, lengkap dengan niat dan dampaknya terhadap hati orang lain. Kisah ini mengingatkan bahwa menjaga lisan adalah bagian dari iman. Satu ucapan bisa menjadi sebab datangnya kebaikan, namun satu kalimat pula bisa menyeret seseorang pada penyesalan panjang. Tidak semua luka terlihat, dan tidak semua tangisan terdengar, tetapi semuanya tetap sampai kepada Allah. Wanita itu kini menjalani hidup dengan lebih hati-hati. Ia belajar berbicara seperlunya, memilih diam daripada menyakiti, dan menimbang setiap kata sebelum terucap. Bukan karena takut pada manusia, melainkan karena ia pernah merasakan betapa beratnya ketika Allah menegur langsung tanpa perantara. Dan bagi siapapun yang mendengar kisah ini, pesannya sederhana namun keras. Sebelum lidah menjadi sumber petaka, jagalah ia sebaik mungkin. Karena ketika peringatan itu datang, tidak semua orang diberi kesempatan untuk menyesal dan berubah.